Film ini berjudul No Reservation dengan tokoh utamanya yaitu Kate Armstrong. Kate adalah seorang kepala koki di restoran 22 Blaker Street yang terletak di kota Manhattan. Kate dikenal memimpin anak buahnya dengan tegas, cepat, dan cermat. Intinya, Kate ini adalah koki yang perfeksionis nih guys, dan senantiasa memasak dengan penuh cinta. Berkat dedikasinya itu, Kate pun punya banyak penggemar dan menjadi salah satu koki terbaik di kotanya. Namun uniknya, Kate tidak pernah mau keluar dari dapur jika ada customer yang ingin memujinya. Justru sebaliknya, ia hanya mau keluar jika ada pelanggan yang mengkomplain masakannya. Nah, suatu hari Kate dapat kabar gembira kalau saudarinya yang bernama Christine akan berkunjung ke rumahnya bersama putrinya yang bernama Zoe. Kate pun senang bukan main karena dia merasa kangen banget sama saudarinya itu. Lalu ketika masih sibuk bekerja, Kate pun mendapat telepon yang terus berdering. Dan tiba-tiba Kate diberitahu bahwa saudarinya itu tewas dalam kecelakaan maut saat di perjalanan menuju ke rumahnya. Sedangkan keponakannya yang bernama Zoe itu selamat dan masih dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar duka itu, Kate pun langsung shock dan terpukul banget. Dan ketika Zoe menanyakan pada Kate bagaimana kondisi ibunya, dengan berat hati Kate pun mengatakan bahwa nyawa ibunya tidak tertolong lagi. Nah, sejak kejadian itu, Kate pun memantapkan hatinya untuk menjadi orang tua asuhnya si Zoe itu. Seiring berjalannya waktu, Zoe pun belajar menyesuaikan diri agar ia bisa nyaman tinggal bersama Kate. Namun ada satu masalah nih guys, yang mengganggu Kate akhir-akhir ini. Meskipun ia sudah membuat masakan yang sangat enak, Zoe sering tidak berselera untuk memakan masakannya itu. Hidup pun terus berlanjut dan Kate kembali bekerja tak lama pasca tragedi keluarganya itu. Sambil memasak, mata Kate tampak berkaca-kaca lantaran masih bersedih atas kematian saudarinya itu. Isak tangis Kate pun pecah ketika membaca surat wasiat saudarinya. Nah, karena khawatir dengan kondisi Kate itu, bos Paula pun meliburkannya agar ia bisa menenangkan diri dulu. Nah, beberapa hari kemudian, Kate pun dikejutkan oleh kedatangan kepala koki baru yang bernama Nick Palmer, yang bertugas menggantikan dirinya untuk sementara. Dan dengan kemampuan hebatnya, Nick sebenarnya bisa bekerja di restoran yang lebih berkelas. Namun, akhirnya Nick memilih untuk bekerja di restoran 22 Blaker Street itu karena tertarik bekerja sama dengan Kate. Uniknya, di sela kesibukannya memasak, pria dari Italia ini gemar banget mendengarkan musik orkestra sambil menyanyi dan menari. Nah, sifat Kate yang periang ini pun membuat suasana di dapur jadi lebih santai dan menyenangkan dibanding saat dipimpin oleh Kate. Dan tak butuh waktu lama bagi Nick untuk disukai para koki di sana. Kehadiran Nick pun lantas membuat Kate gusar hingga ia pun memprotes bosnya. Kate juga nggak suka dengan sikap Nick yang memperlakukannya seperti orang biasa, di saat para koki lainnya tunduk pada dirinya. Belum lagi Kate dan Nick juga sering bersilang pendapat hingga mereka terlibat adu mulut. Nah, sementara itu Kate pun terus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik bagi Zoe. Berbagai tantangan pun dihadapi Kate saat mengasuhnya. Mulai dari mendekatkan diri dengan keponakannya yang pendiam itu, hingga terlambat mengantarkannya ke sekolah gara-gara ketiduran, dan karena kewalahan, Kate pun akhirnya menyewa babysitter yang bernama Charlotte. Awalnya, Kate pun sempat ragu apakah Charlotte ini bisa menjadi babysitter yang baik karena penampilannya yang sangat menyeramkan. Nah, lalu suatu hari, Kate pun sempat curhat ke terapisnya soal kesulitannya dalam mengasuh Zoe. Dari situ, Kate pun kemudian teringat bahwa dulu ibunya yang jago memasak dan hingga ia terinspirasi untuk menjadi koki. Dan setelah ibunya meninggal itu, Kate dan saudarinya melalui masa kecil yang berat, lantaran mereka harus bisa hidup dengan mandiri. Nah, dari situ kita pun diperlihatkan bahwa di balik kesuksesan karirnya si Kate saat ini, Kate ternyata punya masa lalu yang kelam. Nah, kembali ke restoran, Nick yang sedang membuatkan hidangan makan siang untuk rekan-rekan kokinya termasuk Kate. Namun Kate ogah memakannya karena ia masih benci dengan Nick itu. Nah, nggak kekurangan akal, Nick pun langsung melancarkan trik untuk membujuk Kate agar ia mau makan makanan itu. Namun, Nick ketahuan bohong. Kate pun langsung keluar dari ruangan makan itu sambil memasang ekspresi muka yang kesal. Setelah itu, Kate dan Nick lagi-lagi bersih tegang sehingga Kate makin tak tahan dengan keberadaan Nick itu. Buntutnya, Kate marah dan menuding Nick bekerja di restoran itu untuk merebut posisinya. Tak terima difitnah, Nick pun menegaskan ia bekerja di sana murni karena ingin bekerja sama dengan Kate, yang mana itu merupakan kesempatan berharga baginya.
Tapi Nick berkata juga bahwa jika Kat menolak keberadaannya di restoran itu, Nick pun siap pindah ke restoran lain yang mau menyambutnya dengan hangat. Konflik ini pun akhirnya berhasil diredam oleh si bos, dan akhirnya Nick tetap bertahan di restoran itu. Esok harinya, Kat mengajak Zoe ke restoran tempat ia bekerja. Nick pun diam-diam mendengar curhatan Kat tentang Zoe yang susah makan. Dan tak lama berselang, Nick memasak makanan untuk menggugah selera Zoe. Dan siapa sangka, Zoe ternyata doyan dengan makanan buatan Nick itu. Kat pun senang melihat Zoe akhirnya bisa makan dengan lahap. Dan karenanya, Kat berterima kasih atas bantuan Nick itu. Sejak saat itu, hubungan Kat dan Nick pun terus membaik. Waktu terus berjalan dan suatu ketika Kat harus melarikan rekannya itu ke rumah sakit karena air ketubannya mendadak pecah. Setelah itu, Kat baru ingat ia telat menjemput Zoe selama berjam-jam hingga membuat keponakannya ngambek. Tak hanya meminta maaf, Kat juga berjanji akan memenuhi apapun permintaan Zoe demi menebus kesalahannya. Tapi, tahukah kalian apa permintaan Zoe itu? Ternyata, si kecil ini minta ikut masak bersama Kat dan kawan-kawannya di restoran tempat ia bekerja. Dan setelah itu, selain ikut memasak, Zoe juga sempat menari dengan Nick dan memakan makanan bersama para koki lainnya. Momen ini pun mengubah pembawaan Zoe dari yang awalnya pendiam dan pemurung menjadi lebih aktif dan ceria. Di saat bersamaan, perubahan positif Zoe pun juga membuat Kat dan Nick semakin dekat. Setelah itu, Zoe meminta Kat untuk mengajak Nick main ke rumah mereka. Dan karena Kat sudah berjanji sebelumnya untuk menuruti permintaan Zoe dan ditambah Kat juga ingin membuatnya senang, maka Kat pun akhirnya tak bisa menolak. Dan Kat pun akhirnya mengundang Nick main ke rumah mereka. Lalu saat Nick datang ke rumahnya, Kat kaget melihat Nick itu membawa peralatan masak sendiri. Nah, usut punya usut, ternyata Nick dan Zoe berencana membuat pizza untuk makan malam hari ini. Namun Zoe melarang Kat untuk ikut memasak karena pizza ini hendak disajikan untuk kejutan spesial untuk Kat. Kini tibalah saatnya bagi Kat untuk melihat surprise dari Zoe dan Nick. Dan tak hanya membuat pizza, ternyata keduanya juga merancang tenda yang dikelilingi boneka binatang lucu milik Zoe. Momen makan pizza ini pun berlangsung seru dan penuh canda dan tawa. Dan semenjak ini pun mereka bertiga terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Sebelum pulang, Nick bercerita kalau ia adalah anak buruh pabrik asal Miami. Nick kemudian merantau ke Italia dan sempat berpacaran dengan putri seorang koki jenius. Dan dari sinilah Nick diajari ilmu memasak hingga ia menjelma jadi koki yang hebat seperti sekarang ini. Kat lalu heran kenapa koki sehebat Nick itu nggak membuka usaha masaknya sendiri. Nick lalu menjelaskan kalau ia belum berminat melakukannya. Dan setelah itu, di malam dingin yang gelap dan sepi, Kat dan Nick menikmati manisnya tiramisu. Hingga terciptalah momen romantis yang bikin Kat salah tingkah. Padahal sejak hubungan terakhirnya kandas, wanita berwatak serius ini tidak pernah gampang untuk membuka hatinya lagi kepada pria lain. Tapi ternyata Nick berhasil meluluhkan hati seorang Kat Armstrong. Keesokan harinya, Kat pun ditegur kepala sekolah lantaran Zoe belakangan ini sering ketiduran di kelas. Dan yang lebih gawat lagi, penyebabnya karena ia sering ikut memasak di restorannya si Kat itu sampai larut malam nih guys. Pihak sekolah pun siap mencari orang tua asuh baru jika kedepannya Kat masih nggak bisa merawat Zoe dengan baik. Nah, nggak lama berselang, Kat akhirnya melarang Zoe itu untuk ikut ke restoran agar ia bisa cukup istirahat dan nggak ketiduran lagi di kelas. Zoe kemudian bersikukuh ia ingin tetap ikut karena keinginannya sendiri. Ditambah Zoe juga senang memasak di sana. Kat sebenarnya juga tahu hal itu, namun di satu sisi, ia sadar anak kecil seperti Zoe memang nggak sepantasnya ada di restoran hingga larut malam. Nah, karena kecewa berat dengan larangan Kat itu, Zoe pun langsung menangis hingga ia berharap bisa kembali bertemu dengan mendiang ibunya. Dan akibat kejadian tadi, hubungan Kat dan Zoe merenggang lagi. Dan saat masa-masa sulit ini, Kat pun disarankan tetangganya untuk menyewa babysitter senior yang berpengalaman. Lalu pada suatu malam, Kat ikut menemani Zoe menonton rekaman video lamanya yang memperlihatkan momen bahagia Zoe bersama sang ibu tercinta. Keesokan harinya, Kat dan Zoe menghabiskan waktu mereka untuk bermain sepuasnya, dan lambat laun hubungan mereka pun kembali erat. Di lain pihak, kinerja Nick yang cemerlang semakin membuat bosnya terkesan nih guys. Hingga ia pun ditawari pekerjaan tetap sebagai kepala koki. Meskipun sebenarnya Nick ini tertarik dengan posisi itu, tapi Nick cuma mau menerimanya jika Kat setuju. Dan setelah itu, Nick pun berkunjung ke rumah Kat untuk berkencan.
Dan di tengah momen intim ini, Nick mengungkapkan dapur restoran terasa hampa tanpa kehadiran Kat. Beberapa waktu kemudian, Nick akhirnya mengakui ditawari Paula pekerjaan tetap sebagai kepala koki. Dan mendengar hal itu, Kat langsung naik pitam karena dugaannya selama ini terbukti benar bahwa Nick bekerja di restoran itu untuk merebut posisinya. Kat juga marah kepada Nick kenapa dia nggak kunjung membuka usahanya sendiri dan malah memilih bekerja di tempat itu. Dan karena Kat telah mendedikasikan hidupnya untuk restoran itu, ia pun nggak mau kehilangan posisinya yang telah diraihnya dengan susah payah. Dan akibat pertengkaran hebat ini, Nick pun mundur karena ia sudah muak dengan semua omongan sinis Kat itu yang menurutnya nggak benar. Dan selanjutnya, Zoe mulai penasaran kenapa akhir-akhir ini Nick jarang lagi main ke rumahnya si Kat. Ya mau nggak mau, Kat akhirnya berterus terang kepada Zoe kalau mereka sedang bertengkar. Dan karena sangat mendukung hubungan Kat dan Nick itu, Zoe pun sangat kecewa hingga keesokan harinya ia menghilang entah kemana. Kejadian itu pun sontak membuat Kat panik dan akhirnya ia pun terpaksa menelpon Nick. Dan mau nggak mau, mereka berdua pun harus mengesampingkan konflik mereka dan bekerja sama demi menemukan Zoe. Dan setelah mencari kemana-mana, Kat pun akhirnya menemukan Zoe di pemakaman ibunya. Dan karena mengetahui Zoe butuh sosok seorang ibu, Kat pun berjanji ia akan selalu ada untuknya. Dan selesai mengurus masalah Zoe itu, Kat pun berterima kasih pada Nick dan sekaligus meminta maaf atas kesalahannya tempo hari itu. Dan setelah merenungkan konflik mereka kemarin, Nick pun akhirnya memberanikan diri untuk mencari pekerjaan tetap baru dan belum lama ini ia pun diterima sebagai koki eksekutif di restoran San Francisco. Nick pun juga berterima kasih kepada Kat karena berkat teguran kerasnya kemarin itu, ia pun jadi termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Meskipun senang, Kat sebenarnya juga sedih karena ia akan ditinggal Nick pergi. Emosi Kat yang campur aduk itu pun mengacaukan suasana hatinya pada hari itu. Dan ketika ada pelanggan yang mengkomplain masakannya pada hari itu, Kat yang biasanya senang mendengarkan komplain, tapi Kat hari itu pun langsung melampiaskan emosinya pada pelanggan itu. Dan langsung hengkang pergi dari restoran kesayangannya itu. Dan sejak kejadian itu, Kat pun terus merenung apakah ada resep terbaik untuk menjalani hidup ini. Namun terapisnya mengatakan Kat sendirilah yang paling tahu resep ideal untuk hidupnya. Berkat wejangan dari terapis tadi, Kat pun jadi sadar akan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya Kat memohon pada Nick agar ia membatalkan pekerjaan barunya itu dan tetap setia mendampingi Kat di sana. Tak lama kemudian, di akhir film, Kat, Nick, dan Zoe membuka sebuah bistro dengan nama mereka sendiri. Zoe yang sedang menyajikan makanan dengan penuh semangat, lalu ada Kat dan Nick juga yang sangat menikmati duet memasak mereka untuk menghasilkan menu masakan yang terbaik. Dan film pun berakhir.